Tujuan tamudib dalam dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepadaku. Maka jelas yang bahawa tujuan tamudib dalam dunia bukanlah untuk menumpuk-numpuk harta. Tujuan tamudib dalam dunia bukanlah untuk mencari tahta dan jabatan. Akan tetapi tujuan hidup dalam dunia hanyalah untuk ibadah semata. Oleh karenanya hadirin, perlu bagi kita untuk lebih mengedepankan ibadah dibandingkan dengan muamalah, untuk lebih mengedepankan urusan ukhrawi dibandingkan dengan duniawi. Semoga dengan demikian hidup kita dalam dunia menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di subuh yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih menitipkan kepada kita kekuatan, sehingga dengan kudrah dan iradah Allah lah di pagi yang mulia ini kita masih sama-sama dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah, pagi ini merupakan pekan ke-331 Gerakan Pemuda Subuh Kota Loksmawe. Meskipun yang hadir hari ini banyak orang tua, kita harapkan para pemuda nantinya bisa jauh lebih banyak hadir di acara-acara GPS selanjutnya. Bagi saya pribadi, agenda baik itu GPS ataupun itu SMS yang semuanya bertujuan untuk menghidupkan subuh pagi, ini merupakan salah satu terobosan terbaik akhir zaman. Sama-sama ada depu dongku. Tabedah sebuah orangnya bukanlah hal yang mudah. Bagi lon pribadinya hal yang indah orangnya. Biasa kamu menjamaah mbak menasah ke rumah limang draw. Pi alhamdulillah orangnya kerap penuh masjid. Jamun yang nada jamaah rame-rame watai mentang hidayah. Karena kita mengetahui bahawa salat subuh berjamaah bukanlah yang mudah. Akan tetapi dengan adanya gerakan pemuda subuh, adanya syiar mahabbah subuh, kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala kita mampu mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan melaki Allah Subhanahu wa taala spirit gerakan pemuda subuh tidak hanya di subuh Sabtu pagi, akan tetapi spirit itu kita tanamkan di setiap paginya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jauh-jauh hari pernah berpesan kepada kita, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Menyalam urangnya merempak sembahyang sunat 2 rakaat segalam subuh rengku, nyai tanya urangnya ke alhamdulillah. Kita bandingkan dengan pahala-pahala yang lain yang kita kerjakan, 2 rakaat subuh itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Begitulah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang mau bangun di subuh pagi dan mengawali hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat bermahkotakan salam sama-sama kita pulangkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut kepada seluruh al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan Tunku Imam Syekh Masjid Babul Huda Panggoi,
beserta seluruh anggota BKM dan pengurus masjid yang saya muliakan, khadim Gerakan Pemuda Subuh, dan yang paling istimewa hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sebagaimana yang kita ketahui, tujuan tamu udip dalam dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepadaku. Maka jelas yang bahawa tujuan tamu udip dalam dunia bukanlah untuk menumpuk-numpuk harta. Tujuan tamu udip dalam dunia bukanlah untuk mencari tahta dan jabatan. Akan tetapi tujuan hidup dalam dunia hanyalah untuk ibadah semata. Oleh karenanya hadirin, perlu bagi kita untuk lebih mengedepankan ibadah dibandingkan dengan muamalah, untuk lebih mengedepankan urusan ukhrawi dibandingkan dengan duniawi. Semoga dengan demikian hidup kita dalam dunia menjadi lebih baik, dan tamlaki Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup baik dalam dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karenanya urang syi'lun, karena dada pubut ibadahnya bukanlah hal yang mudah, maka bagi kita yang kata tim ibadah tamelake amal ibadah yang tak pubutnya benar terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak daripada amal ibadah hamba yang mereka mengerjakan ibadah dengan khusyuknya, mereka mengerjakan ibadah dengan seriusnya, akan tetapi tanpa disadari amal ibadah yang mereka kerjakan dihilangkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak mereka sadari pula. Putraman perbuatannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya' tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang dapat menghilangkan amal ibadah hamba. Yang menyetapubut perkaranya, menyena perkaranya ba'danya, maka ditakutkan amal ibadah yang kita kerjakan dalam dunia hanyalah sebatas di dunia saja. Akan tapi wada tahu Allah Subhanahu wa taala ente ibadah yang kita kerjakan itu tidak bernilai apa-apa. Apa kata Rasul? Yang pertama adalah al-ishtighal bi'uyubil khalq. Sibuk dengan aib orang lain. Kita yang alhamdulillah sudah mau mengerjakan ibadah. Kita subuh berjamaah, zuhur nanti berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Tapi sayangnya awak ribah pun berjamaah. Nyo yang menjadi masalah kita uronyo. Baik itu kita kaum laki-laki ataupun itu kaum perempuan, wadah kata duk bagi dia kopi sit mangat ujungnya terpegah juga. Memang hanata fitnah, hanata riba, man bab cika-cika saja. Menceritakan sesuatu hal tentang orang lain, baik itu benar adanya, akan tetapi orang yang mendengarnya merasa malu dengan apa yang kita bicarakan, itu dinamakan dengan riba. Maka dalam dunia kita banyak ibadah, akan tetapi kita juga sering berribah. Maka sehingga Allah getimbang amal di yaumil mizan, amal pahala yang kita kerjakan itu akan diminta haknya oleh mereka-mereka yang pernah kita ribah dalam dunia. Man kepu mai tanyo nas mayang subo, kepu mai tanyo na pahala lehut, na pahala sedekah. Akan tetapi pahala itu nantinya akan diberikan bagi mereka-mereka yang pernah kita ribah dalam dunia, akan diberikan bagi mereka-mereka yang pernah kita bicarakan dalam dunia. Maka ini hal yang harus kita perhatikan. Ulam muronyo itanyo hanat dan meribah dengan bahasa. Tapi mulih mendang pun menjadi riba. Baik itu menulis di media sosial, ulam tanya yang muda-muda, ini perlu diperhatikan.
Maka menjaga amal ibadah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini penting. Kalau dah pegang hal-hal yang lain yang menyangkut dengan masalah-masalah hati, yang na iri lah mati danyo, na dengki lah mati danyo, yang alhamdulillah bunuh kata tim bedah subuh. Kahek dah jauh masjid dah semayang subuh. Wate tahu mandakalan na urang hana semayang subuh ikun lah dia tu. Peman tak galung ronyo ji hana semayang subuh. Kagak dah pahala. Maka perlu bagi kita untuk sama-sama menjaga amal pahala itu agar terus terjaga hingga yaumil mizan nantinya. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa qaswatul qalbi, dan hati yang keras. Hanya menyekerah hati, nasihat susah untuk itamu. Bukan hanya bagi mereka-mereka yang tidak mengerjakan ibadah, bahkan kita yang sudah sering ibadah pun kadangkala kita masih memiliki hati yang keras. Kita pegah contoh hati yang keras. Ketika kita memiliki satu pemahaman, baik itu tentang ibadah, khususnya tentang agama, akan tetapi yang wadana orang-orang lain yang jauh keilmuannya di atas kita, wadana pegah le orang yang tanya hanta patih. Yang patih yang dapat sitok yang tanya pegah tagai. Yang orang pegah handa patih. Itu juga merupakan pertanda hati kita masih keras. Maka perlu bagi kita untuk melunakkan hati dengan banyak menambahkan bacaan-bacaan zikir, dengan banyak menambahkan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena dengan berzikir, dengan membaca Quran akan lebih melunakkan hati. Orang yang lunak hati hana galak ke mendawa. Menyatanya mentang galak-galak mendawanya, mentang kerah-kerah hati baca. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Rasul, wa hubbud dunya, dan cinta akan dunia. Cinta akan dunia ada tiga. Yang pertama, cinta kepada harta dan kekayaan. Qarun merupakan bukti sejarah yang mana harta bendanya tidak akan mampu menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Qarun beserta seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Bahkan karena watannya Qarun menolak ajakan Nabiullah Musa alaihi salam untuk berubudiyah kepada Allah. Kemudian cinta dunia yang kedua adalah cinta kepada tahta dan jabatan. Fir'aun la'natillah merupakan bukti sejarah seorang pemimpin dunia, raja dunia yang kerajaannya itu, yang kepemimpinannya itu tak mampu menyelamatkan ia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Qarun Allah tenggelamkan di dalam lautan mati. Bahkan jasad Qarun, bahkan jasad Fir'aun hari ini mandang kubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bukti bagi pemimpin-pemimpin dunia yang mereka membangkang dengan Allah. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, kata Allah. Jasad Fir'aun Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai bukti bahwasanya orang-orang yang memiliki pangkat dalam dunia, ketika mereka menyalahkan pangkatnya, mereka menyeleweng daripada aturannya, maka mereka akan mendapatkan azab daripada Allah. Tidak hanya pemimpin-pemimpin dunia, tapi kita sebagai orang tua, kita pemimpin dalam rumah tangga. Tanya na tugas tu. Kita punya tanggungjawab, kita punya anak dan kita punya isteri. Pula menyatanya dalam kampung kadang-kala tanya menjadi seorang gesyik. Kadang-kala kita bekerja di dinas dan instansi yang kita menjadi ketua di situ. Maka perlu bagi kita untuk memperhatikan tugas-tugas kita agar tidak menzalimi orang-orang yang berada di bawah kita. Kemudian selanjutnya cinta kepada istri dan anak. Dikarenakan rasa cinta kepada istri dan anak yang berlebihan, sehingga wate anak haidim semayang handa dejit pegah. Wate perumuh danyo hanai pakai jilbab handa dejit pegah. Memang perumuh danyo wate kerja upasanya lagak gitu baje.
Ada kalan-kalan orangnya wada kerja pasangan menyagesuk bajai gamis, kenang jilbab, lagak laju. Tapi yang jadi masalah tu, orang wada geduk ke rumah ke pakai duster. Orang wada geduk di ke rumah hana ke pakai jilbab. Ini merupakan persoalan hari ini. Mungkin hana bak danyo dongku. Na bak anak-anak danyo, na bak melintai-melintai danyo. Yang mereka masih menganggap bahawa auratnya wada tajau pasai menteng. Bahawa auratnya wada tajau kantu menteng. Bahawa auratnya wada tajak sikula menteng. Duduk di depan rumah pun, bila memang di depan rumah itu lewat-lewat orang, belum tengok tinggal kota, menyelam jurung lang kampung mungkin 500 orang. Tengok dalam jurung di kota, nyan saban lagi bak kedeh di lang kampung. Banyak orang yang melihat kita. Awadena orang agam yang gekalan aurat perumah danyo, maka di situ perumah danyo merempak dosa. Ketika kita tidak menasihatinya, maka kita sebagai kepala rumah tangga pun akan mendapatkan dosa. Kita tanya orangnya kata tim jemaah subuh. Akan tetapi kadang katakanlah anak kita mungkin mereka belum mendapatkan hidayah daripada Allah. Yang anak tanyanya mantang galam item sembahyang, ataupun kadang-kadang naik item sembahyang tapi lehona asatan. Wadah dayu jabut dibantah. Wadah tak perintah pada perbuatan-perbuatan agama mereka tidak mau. Maka ini persoalan dalam diri kita hari ini. Persoalan bagi pribadi saya pribadi dan juga merupakan persoalan bagi kita semua. Kita sadari bahawa itu merupakan masalah. Maka perlu bagi kita semua orang tua untuk lebih bersikeras. Menyatakan anak dah naik bedah subuhnya bek segan-segan. Tak siram iya dong. Menya hidayah sikan mensiram iya pijaman. Wadah ada berikan gambaran, pakai menya anak-anak min yang jauh dayah mangat wadah ada buah subuh pakan. Karena wadah dayah nak siram-siram iya. Wadah dayah nak sunut gepugau subuh. Tapi menyai kampung, menyai rumah hana data lagi nya. Maka perlu bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Oh, hai dah pugau kera di rumah. Hai dah pernah kera di rumah. Maka titipkanlah mereka di pondok-pondok pesantren. Kahai tajuk bab-bab dayah raya, tajuk bab-bab dayah ubud yang na di samping rumah. Ulam di seputaran kota Lok Semau tak le dayah. Maka manfaatkanlah dayah-dayah itu untuk perkembangan agama anak-anak kita. Jangan sampai anak kita hanya hebat dalam pendidikan dunianya saja, akan tetapi mereka terlambat dalam pendidikan agama. Maka kita harus menyelaraskan antara pendidikan agama dengan pendidikan dunia. Menasib kitanya pribadi yang mungkin leknanya katuha turunnya, kita pun terus dalam menuntut ilmu. Maaf cakap katakanlah, mungkin leknanya kata tim ibadah, tapi ibadah yang kita kerjakan itu mungkin belum sempurna. Nah, bacaan Fatihah tanya kadang-kala galau gadpah tu. Mungkin lagi tanya rukun dan syarat sah sembahyang yang kadang-kala katua tu. Hal-hal yang membatalkan solat mungkin kadang-kala katua tu. Atau hal-hal yang lainnya yang menyangkut dengan amal ibadah kita. Maka selama mantengna majlis-majlis ta'lim, baik itu di masjid ataupun di manasah, sama-sama kita hadiri. Tayak tanya ke lain. Bila memang kita merasa Al-Fatihah kita kurang benar, maka wajib bagi kita untuk menanyakan pada guru-guru. Tajak bak gure, tayak tahsin, tapi dengar tiga. Gure nak simak Fatihah lon puna betul puhana. Karena menyada simak gera tunggu memandum betul. Mau ada simak le gure kadang-kala galam tentai betul. Maka itu perlu menjadi perhatian. Jangan sampai kita beribadah dalam dunia, cula calo dalam ibadah dalam dunia, tak pula pingkui dah semayang subuh, akan tetapi amal daripada pahala yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ibadallah, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya wa tulul amal, panjang cita-cita.
Wada dana bubuk ibadah orangnya bah singah mentang. Wada dana bubuk singah bah lusa mentang. Sehingga menyalam bubuk ibadah adanya bah entuk-entuk mentang. Seharusnya wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Perbuatkanlah perbuatan duniamu bagaikan engkau hidup selamanya. Artinya apa? Menyebab bud dunia hanalih orangnya je singa tu. Kerana wada ada bubut dunia adanya akan hidup selama-lamanya, sehingga menyebut dunia yang tak usaha ki banjarannya berkaya alam dunia, bukan seperti itu. Akan tetapi menyebut dunia jid hanalih orangnya bah singa. Akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah perbuatan akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Ada bubut ibadah seolah-olah ibadahnya merupakan ibadah terakhir yang akan kita kerjakan. Semayang subuh mana ada semayang seolah-olahnya semayang subuh terakhir. Ada semayang leho menasi sang-sangnya semayang leho terakhir. Sehingga ketika kita mengerjakan ibadah dengan demikian akan menambah rasa khusyuk dalam hati kita, akan menambah rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak urang pegah, pakat nak wadah ke semayang hang khusyuk-khusyuk ke. Apa ni nak khusyuk ke teman? Wadah ke semayang ke fikir ke dia. Bahkan nak yang pegah menyata ke dia gadah-gadah kuncinya bahar semayang ilih nak merempak kuncinya dalam semayang. Mangki bancara timbul khusyuk kita. Maka perlu bagi kita untuk lebih memperhatikan hal-hal yang demikian. Belum tanya yang ka berumur senja. Menyada fikir ke dunia si hana triple tu. Umurnya memang hana dente lagi bah urut. Na yang bah lupiang ka hut. Na yang mentang muda ka ijeun. Na yang kaduha ka groh ya tu hana rek. Akan tetapi pada adatnya tanya yang kaduhannya akan lebih dekat dengan kematian. Umur ghalibnya 60 tahun. Menyata gedi na ya 60 tahun yang bonus tu. Ulam tanya ke masa-masa pensiun, yang perlu kita perhatikan hari ini hanyalah untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Kemudian selanjutnya yang terakhir kata Rasul, wa zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah berakhir. Ketika kita jauh dengan Allah, ketika kita tidak menjadikan ukhrawi sebagai tujuan utama kehidupan, ketika kita sibuk menumpuk-numpuk harta dalam kehidupan dunia, kita akan terjerumus ke dalam maksiat-maksiat yang tidak akan pernah berakhir. Maka orang Syilun tuan melalui gerakan pemuda subuh ini dengan spirit semayang subuh uronyo tamlake ba Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu pagi ini merupakan hari yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tamlake ba Allah Subhanahu wa taala, bila memang kita pernah punya dosa dengan Allah, maka pagi ini kita bertaubat kepada Allah, baik itu dosa besar ataupun itu dosa-dosa kecil. Karena setiap orang pernah punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Akan tetapi pendosa yang paling baik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Betapa banyak daripada aulia-aulia Allah yang dulunya mereka adalah ahli-ahli maksiat. Fudail bin Iyad, seorang aulia Allah yang dulunya merupakan preman di kota Mekah. Utbatul Ghulam, seorang ahli maksiat yang juga merupakan ahli seorang yang fasik, yang ligonya hana maksiat yang hana buat. Akan tetapi dengan berkah taubatnya, Allah Subhanahu wa taala angkat dia menjadi seorang aulia yang doa Utbatul Ghulam mampu menggoncangkan langit. Maka orang Syilun tuan, selama hayat masih dikandung badan, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, maka tamlake ba Allah, semoga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan taufik dan hidayah oleh Allah, dimudahkan untuk ibadah. Dan tamlake ba Allah, sebagaimana kita duduk dalam majlis di pagi subuh ini, semoga bersapat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga dengan para nabi dan para aulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah tausiah singkat pada pagi yang berbahagia ini, dan melaki Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan bagi pribadi saya dan juga bagi seluruh jemaah sekalian kiranya.
Nak doa aku deh. Demikianlah hanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.